Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Tak ada penghasilan usai dibongkar, pedagang kembali buka lapak di Mardika. Setelah ratusan kios dan lapak dibongkar oleh Disperindak Kota Ambon dalam rangka revitalisasi Pasar Mardika, ratusan pedagang yang tergusur kembali membangun lapak. Dibangunnya kembali lapak dengan hanya beratap payung ini, dikarenakan mereka tak ingin alami kerugian sehingga tetap nekat berjualan di lokasi tersebut. Anwar Bugis, pedagang pakaian yang kiosnya ikut tergusur mengungkapkan, jika tak berjualan ia mengalami kerugian sehingga tetap nekat berjualan. Pantauan tribunambon.com sepanjang jalur Terminal Stein kini kembali ramai oleh pedagang. Kali ini mereka berjualan dengan menggunakan payung berukuran besar, tikar, dan meja kecil seadanya. Mereka juga mengaku tidak ingin pindah ke tempat relokasi di Pasar Apung ataupun Pasar Oleh-oleh. Pasalnya tempat baru yang diberikan pemerintah itu tidak seramai saat ini. Sebelumnya pembongkaran lapak dilakukan guna mempercepat proses revitalisasi yang rencananya mulai awal Februari mendatang. Bahkan hingga saat ini proses pembongkaran lapak masih berlangsung di bagian depan Pasar Mardika. Selanjutnya, Tribuners, baru 2 hari vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Ambon capai 12.663 anak. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun pada Selasa 11 Januari 2022 lalu. Dalam 2 hari, belasan ribu anak sudah disuntik vaksin COVID-19. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengatakan total 12.663 atau sebanyak 39,98% anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon telah terima vaksin COVID-19 selama 2 hari pelaksanaan dilakukan. Lohena Pesi mengaku angka tersebut patut dibanggakan meskipun masih jauh dari target. Lohena Pesi pun bersyukur ribuan anak di Ambon itu tak alami keluhan gejala atau kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI usai divaksin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi mengatakan tiap anak mendapat dosis 0,5 mili dengan jenis vaksin Sinovac. Pemerintah Kota Ambon berharap vaksinasi anak dapat tercapai di akhir Januari 2022. Takut dia kalau disuntik gitu doang. Di Lapangan Merdeka, tapi di sekolah-sekolah juga kita laksanakan. Ya kita laksanakan. Nah setelah ini nanti ada di Makia, kemudian di Taeno, kemudian di Suri. Itu saya akan kesana dengan staf intinya nanti. Ini 12.000 lebih itu anak-anak itu. Yang sudah tervaksin, Pak? Partisipasi orang tua luar biasa hebat. Gitu ya. Oke? Tidak ada gejala dari anak-anak Sama sendiri? sekali nggak ada satu pun. Itu luar biasa. Jadi targetnya optimis kalau targetnya tercapai, Pak? Kalau sampai dengan hari ini, kalau sampai dengan kemarin itu sudah mendekati 40%. Kalau hari ini dilaksanakan bisa saja lebih daripada 50%. Lalu kita evaluasi, hari Senin kita lanjutkan lagi dengan tahap berikut untuk anak-anak. Oke? Apa izin Tinjau vaksinasi Pangdam 16 Patimura salut anak-anak Ambon berani tanpa rasa takut. Pangdam 16 Patimura Majen TNI Richard Tampu Bolon apresiasi kegigihan anak usia 16, 6 hingga 11 tahun ikut vaksinasi. Menurutnya anak-anak di kota berjuluk manusia ini tidak ada rasa takut. Selain itu, pemerintah Kota Ambon dan tenaga kesehatan juga mendapat apresiasi atas kegiatan vaksinasi yang dinilai sangat teratur. Menurutnya, antusias orang tua dan anak-anak ini tidak terlepas dari sosialisasi dan edukasi
yang terus digencarkan pemerintah provinsi, kota maupun aparat TNI Polri di lapangan. Terpisah dari itu, Wali Kota Ambon Richard Lenapesi menyatakan kegiatan vaksinasi selama 2 hari ini sudah diikuti anak usia 6-11 tahun sebanyak 12.663 atau sebanyak 39,98%. Ya, pasti melibatkan seluruh personil, baik itu tenaga kesehatan, baik itu transportasi, baik itu mungkin dari kewilayahan, coba door to door, menghimbau masyarakat, menghimbau teman-teman, warga, dan juga bersama-sama dari pemerintahan provinsi, Kota Madia, Dinas Kesehatan. Yang utamanya adalah bagaimana sosialisasi dan edukasi, sehingga bisa kita lihat bagaimana pencapaian khususnya Kota Madiun Ambon ini luar biasa, sehingga sudah bisa masuk dalam vaksin kepada anak-anak usia 6-11 tahun. Dan 2 hari ini saya kebetulan lihat langsung luar biasa pelaksanaannya. Tenaga kesehatan juga cukup profesional, alat perlengkapan, mekanisme skema pentahapan kegiatan juga diatur sangat tertib. Yang satu lagi sangat menarik adalah anak-anaknya tertib dan tidak ada lari sana sini, semuanya mau disuntik. Luar biasa. Masih seputar vaksinasi, Tribuners, vaksin booster bisa disuntikan jika 60% warga Kota Ambon sudah divaksinasi 2 kali. Mulai 12 Januari 2022, pemerintah pusat telah menggalakkan program vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Namun Kota Ambon belum menyuntikan vaksinasi booster terhadap warganya. Adapun syarat suatu daerah dapat melakukan vaksin booster yakni penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama sudah 70% dan dosis kedua 60%. Sementara secara menyeluruh penyuntikan vaksin dosis kedua di Kota Ambon baru mencapai 58%. Wali Kota Ambon Richard Lenapesi mengatakan vaksinasi booster COVID-19 akan diberikan jika 60% warganya sudah mendapat 2 kali dosis vaksin COVID-19. Selanjutnya, sementara vaksinasi booster bakal diberi bagi tenaga kesehatan saja. Sedangkan apabila telah diizinkan, maka pemberian vaksin booster bagi masyarakat umum akan diprioritaskan kepada masyarakat rentan dan pelayanan publik saja. Sebagai informasi, syarat masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster yakni berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Penyuntikan booster ini penting dilakukan demi meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat COVID-19 terus bermutasi. NIK bermasalah saat vaksinasi, warga Ambon bisa langsung lapor petugas di Sdukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Ambon menyiapkan 10 operator khusus selama penyelenggaraan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. PLT Kepala Dinas Dukcapil Ambon, Seli Haurisa, kepada tribunambon.com mengatakan 10 petugas itu disiapkan untuk membantu warga yang memiliki nomor induk kependudukan bermasalah sehingga tak bisa mendapat vaksin. Selanjutnya, bila ada yang NIK anak yang bermasalah, bisa langsung memberitahu petugas di lokasi dan akan langsung dibantu di tempat. Haurisa menjelaskan NIK bermasalah didominasi kartu keluarga kakak yang memang belum aktif. Diketahui vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Ambon telah berlangsung sejak Selasa 11 Januari lalu. Ada 64 sekolah dasar menjadi lokasi penyelenggaraan vaksinasi anak itu. Siapa? Jempol, jempol. Oke. Nomor 5.
Sudah ya Bu? Iya, jadi kalau untuk di SD 1 Tawiri ini kita tangani secara langsung ke dinas. Tapi kalau yang di tempat-tempat lain langsung mengirim ke operator yang kita sudah berikan nomor kontaknya. Jadi langsung diselesaikan. Oh, langsung diselesaikan di tempat ya. Jadi memang tidak ada masalah walaupun NIK-nya ada yang bermasalah bisa langsung ditangani. Ibu kontaknya itu beda-beda atau ada? Ada 10 orang operator yang digunakan untuk menangani NIK yang bermasalah pada saat vaksinasi saat ini. Siapa? Jempol, jempol. Oke. Selanjutnya, Tribuners juarai Suratin Cup U17 Maluku. Ternyata begini strategi permainan Jong Ambon. Usai timnya menjuarai kompetisi Suratin Cup U17 Maluku, pelatih kepala Jong Ambon FC Gafar Lestaluhu buka-bukaan soal strategi kemenangannya. Hal itu diungkapkannya usai penyerahan trofi Suratin Cup U17 Maluku di lapangan sepak bola Lantama, Halong Ambon, Rabu 12 Januari sore. Ia melanjutkan meski bermain hingga babak adu penalti, tim yang diasuhnya mengikuti instruksi dari taktik yang diberikannya pada setiap babak. Terbukti strategi yang dimainkan Gafar membuat benteng kokoh di barisan pertahanan belakang JFFC, serta beberapa kali mengobrak-abrik pertahanan Tunas Inti FC sore kemarin. Bahkan hingga babak adu penalti pun Gafar mengaku telah mempersiapkan sebanyak 7 pemain yang sudah dilatih untuk menjadi eksekutor layaknya klub sepak bola profesional pada umumnya. Alhasil JFC pun keluar sebagai kampiun pada Suratin Cup U17 Maluku, disusul Tunas Inti FC pada urutan kedua dan Nusantara Masohi pada urutan ketiga. Ini penalti, itu saya siapin. Ya, boleh lihat kualitas pemain saya pada saat penalti dengan tim lawan. Ya, itu saya siapin. Bukan saya akal tiba-tiba terus saya suruh kasih kesempatan buat mereka. Ya, saya di dalam semua penonton bisa lihat bagaimana kepentingan wasit, bagaimana dia punya cara pengambilan keputusan sangat merugikan kita, Jong Ambon. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa yang benar dia ada hasilnya. Ya. Kita bersandar kepada Tuhan. Ya, itu. Berita terakhir dari Kabupaten Maluku Tengah Tribuners, harga bawang merah di Masohi masih normal di kisaran Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah di Pasar Binaya Masohi masih stabil di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Pantauan tribunambon.com Kamis 13 Januari, penjualan bahan bumbu dapur yang satu ini masih ada di ambang batas kewajaran atau tidak mahal, tidak juga murah. Leha, salah satu pedagang, mengatakan harga tersebut sudah bertahan sejak November 2021 yang sempat naik di harga Rp45.000 per kilogram. Pedagang lainnya, Yanto, pun mengatakan hal yang sama. Menurutnya harga bawang saat ini masih terbilang murah. Dirinya bahkan menjual bawang merah dengan dua harga, yakni bawang bersih dan bawang kotor. Di mana untuk bawang kotor yang belum dibersihkan dijual seharga Rp24.000 per kilogram. Sementara bawang yang sudah dibersihkan dijual seharga Rp35.000 per kilonya. Bawang putih 32 .
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.